Iya, kalau dilihat dari semester satu ini memang banyak faktor ya, terutama, kita lihat dari sisi globalnya dulu. Kalau dari sisi global, kalau untuk dari The Fed yang keputusannya hawkish memang kan kita sudah memprediksi ya di semester satu. Terus juga, ada dari, perang Rusia dan Ukraina yang membuat komoditi, price menjadi naik signifikan. Tapi itu dampaknya justru sangat positif ke saham-saham di sektor energi dan juga kita lihat dengan adanya perang Rusia dan Ukraina ini, saham-saham di sektor mining sendiri menjadi, mencatatkan penguatan yang cukup signifikan. Terus dari secara makroekonomi juga kita lihat kita jauh lebih resilient ya dibandingkan dengan, dari, negara-negara emerging market yang lainnya maupun juga dari negara seperti Amerika dan, Eropa. Itu juga menjadi katalis positif dan juga kemarin dari hasil, earnings result yang di first quarter, banyak yang, mencatatkan, kinerja fundamental yang cukup baik karena kita berada di recovery dan juga, kita udah laju vaksinasi kita kan, sudah baik ya dan sudah ada pelonggaran PPKM. Jadi itu yang menyebabkan juga mendorong beberapa, majority dari emiten, membukukan kinerja yang positif. Oke, nah kalau Mas Yosua, seperti apa sih review Anda di sepanjang semester satu ini singkat saja? Ya, intinya sih saya melihatnya dua hal ya, Mbak, ya. Yang pertama inflasi kita bisa kejaga itu juga satu pencapaian baik dari pemerintah kita, bisa menjaga inflasi kita lebih kecil lah dibanding yang lain sehingga animo investor asing juga masih besar juga ke Indonesia. Plus satu lagi adalah suku bunga yang surprisingly juga bisa dijaga ya, tidak naik ya, dan itu dua faktor yang menurut saya sangat membantu ISG bisa bertahan lah ya, walaupun agak sedikit turun dari paling tingginya. Oke, itu tadi review singkat performa IHSG di sepanjang semester satu. Kalau kita lihat memang di sepanjang semester satu ini kan performanya cukup impresif. Nah, tapi ketika mengawali perdagangan di semester 2 ini di awal bulan Juli, IHSG ini dalam 6 hari beruntun ini selalu terkoreksi. Bahkan pada hari ini pelemahannya bahkan sempat mencapai 3% lebih menyentuh level psikologis 6.500. Nah, saya akan ke Mas Yosua terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih kekhawatiran yang membuat IHSG pada hari ini bahkan ambrol hingga 3% sempat menyentuh level 6.500? Nah, gini sih, ini yang menarik ya. Intinya adalah Indonesia diuntungkan di semester satu karena komoditi boom mengangkat apa namanya kita punya CPO dan juga batu bara ya. Jadi dua dua komoditi utama kita naiknya cukup signifikan sehingga kita juga diuntungkan secara Indonesia sendiri. Tapi karena kenaikannya sangat tinggi itu membuat daya beli masyarakat terutama global juga overheat ya. Dan di Indonesia sendiri sampai ada masalah di minyak goreng, dan ini yang menurut kami bisa jadi akan blunder ya ke depannya, di mana kita tahu sekarang Pertamax itu masih 12.500, tapi kalau kita ke Shell itu harganya udah 18 ribuan, Mbak. Jadi kalau menurut saya ada gap yang mungkin ke depannya akan membuat inflasi kita tinggi, dan itu mungkin yang dikhawatirkan investor. Plus juga Amerika sudah banyak yang ada kenaikan dari ini ya, suku bunga Amerika Serikat, sehingga ada outflow dulu lah. Terbukti bahwa rupiah kita juga sedikit banyaknya melemah juga ya. Dan menurut kami selama masih melihat kedepannya seperti itu, ISG kita masih akan sulit untuk kembali ke level tertingginya sih. Oke, itu tadi ada kekhawatiran-kekhawatiran baik dari domestik maupun global. Kalau dari Mbak Cika sendiri, seperti apa sih Anda melihat pelemahan IHSG pada hari ini? Apakah memang seperti inflasi, kemudian ancaman stagflasi di Amerika Serikat ini masih menjadi kekhawatiran investor? Iya, kalau dari saya sih melihatnya kurang lebih sama dengan, seperti yang Mas Yosua katakan. Mungkin tambahannya aja karena memang, kita lihat kekhawatiran dari, pelaku pasar terkait dengan, inflasi di Amerika Serikat ya, terutama karena faktor global yang sangat mempengaruhi, Indonesia. Kalau dari domestik sendiri sih, kita lihat belum terlalu signifikan. Tapi, karena inflasi Amerika Serikat di mana, dari Amerika sendiri, dari The Fed sendiri kan menaikkan suku bunga bahkan sampai,
75 basis point kemarin itu sangatlah tinggi, tetapi ternyata efeknya juga tidak terlalu signifikan terhadap untuk menahan laju inflasi. Dan hal itu yang menjadi concern dari pelaku investor dan juga dari Indonesia sendiri karena tidak menaikkan suku bunga. Jadi ini yang menyebabkan juga tidak terlalu terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Ini juga yang menjadi kekhawatiran apakah Indonesia ini cukup dari sisi makronya akan cukup resilient apa tidak, dan takutnya akan dampaknya sama seperti dengan Amerika. Itu sih menjadi concern utama dari investor.